bukan sekedar cerita, tapi suara masa lalu yang kembali bersuara. Dengarkan, sebelum ia benar-benar menghilang. Penuh dengan tawa, kebersamaan, dan kesempatan untuk menikmati setiap detik. Suara riuh rendah obrolan dan gelak tawa memenuhi koridor sekolah, menandakan dimulainya hari baru yang penuh semangat. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat, aku tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seolah merasa senang, semua ikut berdendang sambut hari yang datang.
kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa pengertian dari teks deskripsi? Iren, maju ke depan. Jawab. Saya nggak tahu. Makanya jangan scroll TikTok. Steven, maju. Eto, saya juga nggak tahu Bu. Eta, apa sih? Jen, maju. I don't know. Astaga Tuhan, kamu bawa mereka ke sekolah. Ibu Sita ya, Jen. Alden, bangun, maju. Lah mana saya tahu, ibu aja belum ngejelasin. Makanya jangan tidur. Bisa stres saya ngajar kalian berempat. Kalau di pelajaran saya ada lagi yang seperti ini, saya masukin BK ya kalian. Yeay, istirahat. Seketika, bangku-bangku yang sejak tadi terisi penuh menjadi kosong ditinggalkan sang pemilik yang berbondong-bondong menuju kantin. Sumpah, demi apa? NCT baru upload video baru. Hah? Mana? Nonton bareng dong. BTW dengar-dengar NCT Dream mau konser tahu bulan depan. Nonton yuk, please. Ayo, kita bertiga harus nonton. Ayo. Will, One Piece lu udah sampai arah mana? Whole Cake Island, lu sampai mana? Gua mah udah selesai. Cepetan atuh. Oi, cok tomat. Ih guys, kalian tahu gak sih? Ayo baru beli lip tint di Malaysia loh. Lihat nih. Ih, sumpah, bagus bingit warnanya dulu. Ih, you beli di mana? Dat Genlay bagus banget sih warnanya. Iya sih. Ya kan, Ay dibeliin sama papi Ay, mahal banget tahu. Gue kecil, beliin gue bakso dong, buruan, gak pakai lama. Den, cewek yang pepet kemarin udah jadi belum? Aduh susah cuy, tipe dia tuh yang kayak foto buku gitu. Tapi dilihat-lihat si Den cakep juga dah. Gile, berapa cewek lu? Jelas lah, ketua geng nih bos. Ih, ada buaya. Nih, bakso lu. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Bel berbunyi nyaring menandai berakhirnya waktu istirahat. Ujung enjing baru dah. Hari ini kita akan belajar aksara Sunda. Ya, ada tugas di Google Classroom. Tolong dilihatnya. Tugasnya nyetak tuliskan aku cinta Indonesia. Menggunakan aksara Sunda di kumpul hari ini. Ya. Ya Allah, anak-anak zaman sekarang, saya laporkan kebucikannya. Panggil aja pak. Mau nantangin ya kamu? Pergi ke ruang BK sekarang. Kalian berempat, dasar murid gak tahu sopan santun. Lah, kenapa kita juga? Iya pak, emang kita salah apa coba? Ih, kenapa Ay begitu dipanggil? Nanti Ay laporin papi Ay loh. Saya kasih tugas, kalian gak kerjain. Kan saya sudah mengerjakan pak. Ini kamu sudah belajar Sunda atau Jepang ya sih? Kamu kenapa tulis pakai tulisan kanji? Sumimasen sensei. Sumimasen sumiyanto sumiyati. Apalah itu terserah kamu. Saya suruh pakai bahasa Sunda, malah pakai bahasa Jepang. Lama-lama saya kirim kamu ke Jepang. Udah, pergi sekarang kalian ke ruang BK. Dengan wajah kesal, mereka melangkahkan kaki menuju ruangan yang terkenal dengan suasananya yang sangat mencekam. Ruang BK. Yalah, kalian bikin masalah apa lagi? Sudah bosan ibu lihat muka kalian, nak? Ih, nggak tahu. Ay tiba-tiba disuruh Pak Tejo. Ay padahal nggak ngapa-ngapain. Udah jelas tuh Pak Tejo. Ini gara-gara si Alden tuh. Apaan sih kok jadi gua? Udah, kalian jangan bikin masalah lagi dong. Pusing ibu. Dia pikir dia yang paling hebat. Merasa paling jago dan paling dahsyat. Ini peringatan terakhir ya. Kalau kalian bikin masalah lagi, ibu panggil orang tua kalian. Mau? Selesai dengan kesibukannya di rumah, Alden kembali keluar dari kediamannya untuk menemui teman-temannya di suatu tempat yang sudah mereka tandai sebagai markas geng. Cuy si Jen cakep sih ya.
Jet punya gua. Jika Jet jadi pacarku, sang kepalaku. Jika Jet jadi pacarku, semua pastiku. Jika Jet jadi pacarku, kan ku banggakan. Haha. Jika Jet jadi pacarku, tetap aku ikutan. Ternyata udah bagi diriku, mengikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di warung memandang pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi seorang superstar? Ya, cukup lu semua. Hari ini gue mau nembak Lucy. Serius lo? Gila sih, lu pakai pelet ya? Emang serius sih mau ya sama lu? Mau lah, gue udah pakai taktik PDKT terapus panjang masa. Iya dah. Tapi dilihat-lihat si Ren juga cakep deh. Iya woi, tadinya gue mau deketin dia, tapi dia jawab, gue nggak ngebolehin. Mama Batak emang gitu ya. Ntar bantuin gue deketin si Ren ya. Hari kemarin telah usai. Ada hari baru yang harus dijalani dengan penuh warna dan semangat yang baru. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang gak masuk hari ini? Kita lanjutkan materi kita minggu lalu tentang warisan budaya Indonesia. Coba, Alden, sebutkan salah satu budaya di Indonesia. Alden, kok main aku terus toh kamu? Jadi bodoh lalu kamu nanti, Den. Iya pak, iya. Ya wes, apa? Sebutkan. Lah mana saya tahu pak. Ya Allah, minggu depan kita ulangan loh. Masa masih belum belajar? J, coba lagu tradisional Jawa Barat apa? Apa weh apa? Ay gak tahu woi. Elah, ay gak tahu pak. Gusti, Jen, Alden, maju kalian berdua ke depan. Minggu depan kita ulangan ya. Tolong pelajari halaman 15 sampai 60. Ini karena Alden sama Jen gak bisa jawab. Itu doang gak bisa. You see Jane gak bisa jawab. Kita semua jadi susah belajarnya. I udah nanya ke you ya, tapi you aja gak bantu I bodoh. Catherine, you juga diem-diem aja, gak bantuin I. What kind of friend are you? I diem doang ya, kok jadi disalahin sih? You berdua tuh stupid, useless, beban, skibidi banget sih. Fine, kalau you ngatain kita berdua stupid, cari aja temen yang lain, gak usah temenan sama kita. Kita kan useless. Fine, just go, I don't care. Sementara itu, di markas kecil Alden yang tersembunyi di gang belakang sekolah, Lu pada tahu nggak sih anak SMA Cahaya Mas ada yang ternyum, terus berani banget ngajak ribut gua. Padahal sekarang juga habis tuh mereka. Ngajak ribut aja yuk pulang sekolah. Gila lu. Lu nggak tobat deh. Boy, lu mau kita masuk PK lagi ya? Minggu lalu, lu ajakin kita nge-web. Kemarin lu ajakin balap motor. Sekarang lu ajakin kita tawuran. Gila ya lo? Cemen banget ya lu pada. Masa gitu doang takut? Sumpah gue gak mau ikut ikutannya Den. Lu kan udah kena SP, Den. Nanti nyokap lu panggil lagi sih ya. Sedih banget deh. Kalau kayak gini, gue setuju. Gue gak ikut ikutan lah Den. Gue masih mau sekolah. Lu udah kelewatan. Sorry, gua out. Sorry ya bro. Gitu ya lu pada sekarang. Alden mengangkat kepalanya, menatap langit sore yang mulai gelap. Tak terasa waktu berputar begitu cepat. Kini sudah waktunya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun, Ren, kok belum balik? Gak tahu nih, supir gue gak tahu kemana. Kasiannya. Apa sih, pulang aja dulu. Iya, yuk pulang. Hah, maksud lo? Iya, gue anterin. Beneran? Iya, Iren. Hatiku dah tidur saat aku menunggu. Terjatuh di hadapanku, membuat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan apa kau baik-baik saja.
merah sebab tak kuasa menahan rasa senangnya. Ujian PPKN bersama Pak Pejo resmi dimulai. Dan bagi banyak siswa, ini bukan sekedar ujian biasa. Ini adalah perjuangan antara ingatan, logika, dan ketakutan. Yuk, masukkan semua buku, kasih jarak antar meja. Hanya boleh ada bolpen di meja. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelas, nomor absen. Yang paling penting, dilarang mencontek. Waktu sudah habis. Tukarkan lembar jawab kalian ke teman sebelah. Nomor 1 A, nomor 2 C, nomor 3 C lagi. Ya, sekarang kembalikan lembar jawab kepada pemiliknya. Bel pulang sekolah akhirnya berbunyi. Namun, langkah Iren, Stephen, Jane, dan Alvin terhenti saat mendengar suara musik dari trotoar dekat sekolah. Ada dua pengamen yang berdiri di sana. OMG, berisik banget. Kalau lagunya kayak banget. Bisa ganti lagu gak? Lagu BTS kek? Boy, yang berdua bisa diem gak sih? Ini lagu apaan, boy? Minimal Ariana Grande lah. Bisa diem gak sih? Buat semua lagunya. Makan malam berjalan seperti biasa. Di setiap rumah, suara sendok dan garpu berada di piring. Tapi suasana berubah saat kedua orang tua mereka menemukan hasil ujian PPKN. Ren, iya sekolahmu. Kamu belajar serius kan? Serius kok, Pak? Alah, jangan bohong kamu, Ren. Apaan sih, Mah? Pak? Iya, tadi mama ngomongkan kata sekolahanmu di jaket kamu. Kok iso nilainya 40 tondo, gak belajar. Aduh, Pak. Dia itu nonton NCT Dream terus loh. Sampai capek. Itu tuh soalnya yang susah banget, Mah. Susah gimana? Soalnya aja cuma tentang tari tradisional, rumah adat, makanan tradisional sama budaya di Indonesia. Toh gampang banget itu. Apa ada tempatan juga bisa. Gimana ujiannya tadi, Nak? Lumayan lah. Coba lihat. Lumayan. Kau sebut ini lumayan. Hasil begini lumayan. Steven, kamu ini belajar gak, Nak? Ya udah belajar, tapi gurunya nggak jelas. Ya kalau gurunya nggak jelas, kamu belajar sendiri dong. So, how was school, Jane? Ya, so far so good lah. You sure? Cause Papi found this in your room. Itu I gak bisa, Pi. Ini mah karena kamu gak belajar, Jane. Udah belajar, Pi. So, why your score is so bad? Gini deh, kalau besok nilainya jelek lagi, Papi nggak bolehin kamu shopping lagi. Ih, Papi. You guys are the worst. I hate you guys. Bang, pulang ayam sisa tadi kok dibuang? Kan bisa buat makan sebleki. Sabar, keluargakan dulu ya, Dek. Kayak tak sengaja kebuang. Apa ini? Kurang ajar, Alden. Apa ini? Ya kau jelek kali macam kakao. Jangan habis nih, Pak. Peserta perangkat tahu kau ya. Ini apa? Pak, itu masih bagus loh, Pak. Temanku aja ada yang dapat 15 doang, Pak. Alden. Tahun ini bukan yang lulus sama bapak. Malah sekarang dapat nilai jelek. Capek-capek sekolahkan kau ya, Alden. Sedih kali mama lihat nilaimu ini. Setelah berminggu-minggu penuh dengan ujian, tugas, dan ocehan orang tua soal nilai jelek, rutinitas sekolah sedikit melunak, memberi mereka lebih banyak waktu untuk istirahat dan bersantai. Sekolah mengadakan kunjungan ke sebuah museum budaya bernama Nusantara Heritage Museum. Sebuah tempat besar dengan arsitektur khas tradisional dipenuhi berbagai koleksi tentang sejarah, seni, dan budaya Indonesia. Siang anak-anak, berhubung kita sudah sampai di museum dan seperti yang telah kalian ketahui, kita di sini bukan untuk berkarya wisata, melainkan untuk belajar. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Silahkan. Keempat anak itu tidak punya pilihan lain selain menjadi satu kelompok. Apa jadinya ketika K-popers, wibu, anak jaksel, dan juga anak bandel disatukan menjadi satu kelompok? Setelah lebih dari 1 jam berkeliling di Nusantara Heritage Museum, Iren, Stephen, Jane, dan Alden
Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Kok kayak ada suara-suara ya? Lu dengar juga? Gue kira gue doang. Iya ya, kenceng banget tuh suaranya. Iya berisik banget, ganggu ketenangan gue aja. Cih. Oh my god, why this suara makin kenceng? Apa tuh? Ada apaan? Ada setan. What the heck? Yang bener aja ya pada. Mereka berjalan perlahan mengikuti suara itu yang semakin jelas. Langkah demi langkah membawa mereka ke ujung museum, ke sebuah ruangan kecil yang seharusnya tidak ada di dalam peta museum. Suara itu kini lebih jelas. Suara itu seakan memanggil mereka berempat. Dan dalam sekejap, mereka tak lagi berada di museum. Mereka telah melangkah ke masa lalu. Ini gimana sih? Kok ada suara tembak-tembakan gitu? Kita sedang ada di tengah medan perang, Bu. Orang seperti kalian tidak layak di sini. Perang? Nandes kah? Ya, ini medan perang, Bu. Dengan para penjajah Belanda. Kalian kenapa bisa di sini? Kita baru saja masuk ke dalam sini. Ke dalam. Maksudmu apa? Kok mau busuk? Mama! Apaan itu? Mama, itu apa? Anak mami. Itu mayat. Ini tahun berapa sih? Seingat saya 1939. Wah, isekai. Sugoi. Jangan, kok kita bisa ke masa lalu? Saya sedang tidak bercanda, Bu. Seperti yang Anda bisa saksikan. Kita ini sedang berjuang untuk pernikahan, Bu. Sugoi, Memang, kalian dari mana, Bu? 2024. Hah? 2024. Kami mendengar suara. Suara itu seperti memanggil kami berempat. Oh, begitu ya, Bu. Kalau gitu perkenalkan. Nama saya Raden Mas Syahid Wirawan Jatmiko Darmono. Bisa dipanggil Aceh. Namaku Aceh, begitu mancing. Utangku banyak, kata gak ada. Orang memanggilku sama berempat. Pokok idaman rakyat aman. Aceh. Kenyaho Aceh ge. Kalau bung sekalian namanya siapa? Anyong, jangan diiringin tidak. Watashi wa Steven Des. My name is Jane Austen. Gua Den, bukan kenal ya. Anda semua bicara apa ya? Udah lah, Ceng. Jadi lu bisa bantu kita gak balik ke sahabat kita? Tentu bisa, Bu. Ayo, ikuti aku. Terlihat dua orang penjajah Belanda, satu berpangkat kapten dan satu prajurit biasa. Mereka sedang berdiri di tengah desa yang hancur. Mereka memegang poster besar bertuliskan "Dicari seorang anak pencuri kertas penting". What is this kill? Kalian lihat ini, anak ini mencuri kertas yang sangat penting bagi kami. Kalian tahu di mana dia? Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Mungkin kalian salah orang. Tidak ada anak seperti itu di sini. Oh, begitu. Jadi kalian ingin kami percaya begitu saja? Kalian pikir kami akan menerima jawaban seperti itu? Kami benar-benar tidak tahu apa-apa, Pak. Kalian pikir kami cuma datang main-main? Tapi kami tidak tahu, Pak. Tak ada anak seperti itu di sini. Kami bekerja keras setiap hari. Kamu bisa lihat sendiri. Oh, saya percaya kalian bekerja keras. Mungkin lebih keras dari yang kalian pikirkan. Warga Indonesia tidak pernah tahu apa-apa. Tidak pernah tahu apa-apa sampai peluru meluncur ke kepala mereka kan? Kami yang tadi, Pak. Kami tidak bikin masalah, Pak. Tolong kami, Pak. Tidak. Suamiku. Kenapa? Singkirkanlah mayat itu cepat dan itu. Dasar tidak berguna. Kita cari dia dan semua ini akan berlayar lebih cepat. Cek, ini kita mau kemana sih sebenarnya? Mohon bersabar, Bu. Kita sedang menuju
desa Waragole. Wah, Waragole. Desa apa namanya Waragole? Waragole, Bung. Itu dia. Kita sudah sampai, Bung. Pernahkah engkau melihat daun yang menari saat angin membawa pesan semesta? Cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup, betapa indah cinta dari kuasanya. Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati percaya mereka juga putus cinta. Cinta. Ceng, ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita dari tadi cuma muter-muter doang tahu. Aduh, capek, Ceng. Sebenarnya lu tuh bisa bantu kita nggak sih? Tapi suara itu udah gak muncul lagi. Ya, benar sekali, Bung. Tidak ada petunjuk apa-apa lagi, Bung. Duh, terus gimana nih? Ceng, gimana sih? Tahu gitu kita nggak usah ikutin lo dari awal. Yang bener aja dong, Ceng. Aha, aku tahu. Ini, aku nggak tahu persisnya apa. Tapi katanya ada kekuatan magis yang luar biasa di dalamnya. Ibuku memberikannya kepadaku. Katanya ini bisa menyelamatkan seluruh alam semesta. Yaelah, sebelum selamatin alam semesta, selamatin kita dulu aja deh. Gole. Sebelum dia bisa menyelesaikan mantranya, tanah bergetar. Lalu Yang kalian lihat adalah tarian Pakarena dari Goa, Sulawesi Selatan, dibawakan dalam upacara adat dan pertunjukan seni. Boy, Parewa gak pernah nyangka kalau sebuah gerakan bisa berbicara. Senandung dan gerakannya menyimpan sejarah. Ini bukan sekedar berjanji dia bisa, tapi juga ikatan dua keluarga besar
doa, restu, dan warisan budaya menyatu di sini. Ayo kita salam mengambil. Selamat melihatnya. Horas. 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 Selamat ya Om. Dan ini belum selesai. Lihat ke sana. Honai, rumah agung dari tanah Papua, dibuat dari jerami, kayu, dan ilalang. Sederhana, tapi legenda. Mama, aku sudah jalan. Malam dingin. Kau simpan baik-baik sebulan hari. Iya Bapak, saya sudah lipat semua dan taruh ke kakingku. Tadi siang juga saya buat sabu bakar. Salah anak apa? Mama ini bukan cuma jaga rumah, tapi jaga hati saya juga. Ih Bapak, jangan bikin saya malu. Ada anak anggun di sini. Bapak tahu statue kan? Tapi gila sih, kecil, simple, tapi vibe-nya dapet banget. Kayak tiap sudut tuh punya jiwa. Feels like the house is alive. Iya, bebas habis. Sekarang waktunya ngerasain soipan dari Kalimantan Barat. Contoh, bukannya itu makanan Tionghoa ya? Benar, asalnya dari budaya Tionghoa, tapi berkembang di tanah Kalimantan. Inilah yang disebut akulturasi. Dua budaya yang berbeda menyatu dan melahirkan sesuatu yang baru. Coipan itu bukti makanan bisa jadi jembatan rasa dan sejarah. Gila, crunchy di luar, lembut di dalam. Enak. Ini sih bisa ngalahin pesona dengan gua. Ini musik apa? Sasando lahir dari tanah Merauke. Bunyinya suara cinta. Dulu seorang ibu menciptakannya untuk anaknya yang tidak bisa tidur. Itulah cinta dalam bentuk suara. Gila, keren banget dah. Suara kayak gitu gak bakal hilang. Kayak gitu apalagi. Kalau denger di jam malam, gue bisa tidur nyenyak. Bangun, langsung semangat ngerjain PR. Oh, ngerjain PR. Tapi suara itu belum muncul, Cek. Cek, selesaikan matanya. Boleh warna. Ada legenda tentang mereka yang dilahirkan dengan yang menciptakan semua sejarah. Kandungan membawa harapan bagi mereka yang mau mendengar. Akibat dari tindakan mereka, suara itu muncul kembali. Namun suara itu telah membangunkan pasukan Belanda dan mereka datang untuk mengusir. Baiklah, ayo. Mereka berusaha untuk lari, namun sepertinya Aceh sudah mencapai batasnya. Ayo Cek, kita harus keluar dari sini. Ayo. Tidak, saya rasa saya sudah berusaha sekuat tenaga. Ayolah, Cek.
tidak akan berhasil. Pergilah sekarang. Aku akan menahan mereka. Apaan sih, Ceng? Kita nggak ada waktu buat hal seperti ini. Kita akan bantu. Kamu juga ingin pulang kan? Ini, bola. Ini akan sangat berarti bagiku. Tolong. Pergi. Cek, Pergilah. Kalian semua. Pergilah dari sini. Pulanglah. Tempat kalian bukan di sini. Kamu adalah teman kita, Ceng. Aku tahu. Tapi sekarang pergilah. Di mana kau, dasar tentara Belanda? Tunjukkan diri kalian. Di mana kertas itu? Kamu tidak akan bisa menemukannya. Tidak akan. Pada akhirnya, Bu, meskipun kalian sudah berusaha tenaga, ternyata akulah yang menang. Negara ini akan merdeka, dan kau bukan siapa-siapa. Ada waktu, cepatlah, pecat aku. Stephen, Jane, dan Alden merasa sudah terancam. Mereka melihat bersejarah perjalanan kejadian yang baru saja terjadi. Iya, Aceh. Kita mau Aceh. Oh no, gimana nih? Kita nggak bisa sama Aceh. Udah, gak usah sedih. Sekarang kita harus cari cara buat bisa balik. Jangan sampai Aceh mati sia-sia. Kertas tadi isinya apa? Wait, itu I nggak pernah lihat kan? Kok kayak ada di Siapa dia? Loh, Hah? Itu bukannya suara yang selama ini manggil kita ya? Oh, jadi kalian yang mendengar suara ibu. iya Bu, tolong bantu kami pulang Bu, please. Tapi sebenarnya ibu manggil kita buat apa sih, Bu? Kenapa kita, Bu? Gak ada orang lain apa? Ibu sedang mencari orang untuk meneruskan dunia ini. Emangnya kenapa, Bu? Bisa bahaya, nak. Kalau tidak ada yang meneruskan dunia ini, budaya Indonesia akan hancur dan hilang selamanya. Hah? Maksudnya gimana? Cuepan juga hilang dong. Bisakah kalian membantu ibu? Bantunya gimana ya, Bu? Lihatlah sekelilingmu, nak. Dunia ini dulu bersih, seperti kertas putih. Tapi lama-lama, noda mulai muncul. Penjajah Belanda bagaikan bayangan merenggut masa depan kami. Ibu lelah, sekarang waktunya ibu menyerahkan beban ini. Salah satu dari kalian harus tinggal untuk membangun dunia seperti yang ibu inginkan. Dunia yang damai, penuh cinta, supaya budaya kita tetap lestari. Gak bisa gitu dong Bu, kita juga punya teman-teman, kita juga punya keluarga yang kita sayang Bu. Bentar. Kalau kita menjadi penerus ibu, kita di sini selamanya. Hah? I nggak bisa ketemu mami idol. Saya juga nggak bisa, Bu. Ibu sudah tua, nak. Ya udah deh, aku aja. Aku akan membuat isekai yang indah dan sempurna. Jangan, Steve. Woi, apaan sih? Gila lu. Kalian pun tidak akan bisa pulang jika salah satu dari kalian tidak menetap di sini. Budaya Indonesia di dunia kalian pun juga akan hilang. Emangnya beneran hilang Bu? Jangan bohong lah Bu. Masa iya sih, Bu? Aku nggak mau budaya Indonesia hilang. Iya, Bu. Walaupun I dulu gak suka banget, tapi sekarang I udah mulai suka. Dikit. Saya juga masih mau melihat
budaya Indonesia. Emangnya nggak ada cara lain, Bu? Kita semua nggak mau kehilangan budaya Indonesia, Bu. Oh iya, tadi kan Aceh ada ngasih kertas. Iya, coba lihat Aceh. Iya Bu, Aceh membantu kami. Lah, Ibu tuh Aceh. Aceh itu adalah anak saya. Sekarang di mana dia? Aceh udah nggak ada, Bu. Apakah kertas itu dikasih Aceh, Nak? Golewara. Boleh marah? Ini adalah kertas warisan dari nenek moyang kita. Nasib dunia kalian dan dunia ibu ada di kertas ini. Kita tidak akan pernah tahu takdir yang akan datang. Maka bersiaplah, Nak. Marilah anak-anak, kita baca kertas ini. Dengarlah anak-anak Nusantara tercinta. Tanah ini memanggil dengan suara lara. Budaya leluhur perlahan sirna terkubur gemerlap dunia yang fana. Dulu batik berbicara tanpa kata, ukiran kayu menyimpan kisah nyata. Kini semua tersisi di sudut senja, tertelan gemuruh budaya asing yang menggema. Wahai generasi, bangkitlah berseri, kenali asalmu, banggakan warisan ini. Jangan biarkan hiu budaya pergi, peluk erat tangan, tempat jiwa berdiri. Mari kita jaga kisah indah ini lestari dengan langkah berani, suara hati peduli. Karena Nusantara, rumah tak terganti adalah jiwa sejati dari darah ini. Tanah ini menunggu langkah mulia. Suaramu adalah harapan yang nyata. Kembalikan martabat budaya kita agar Nusantara tetap jaya sepanjang masa. Inilah Golewara. Nah, dengarlah kata-kata ini dengan hatimu. Budaya adalah akar dari pohon kehidupan. Jika kau melupakan akar itu, maka pohonmu akan rapuh, tak mampu berdiri tegak ketika angin kencang datang. Tanah yang kau pijak adalah warisan dari leluhurmu yang menanamkan nilai, adat, dan cerita. Anakku, suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti ibu. Pelajarilah, cintailah, dan jagalah budayamu, karena di sanalah jiwamu akan menemukan arti hidup yang sejati. Aceh? Aceh siapa ya, Mbak Mas? Nama saya Todi. Oh iya, Mbak Masnya kayak tadi dicariin tuh sama gurunya. Sorry ya Mas, salah orang kayaknya. Iya Mas, maaf ya. Dulu aku selalu terpikat sama budaya Jepang. Anime, manga, semuanya terasa lebih keren dari itu. Tapi selama perjalanan ini, aku lihat sesuatu yang beda. Budaya kita juga penuh warna, penuh senandung yang bercerita. Bukan cuma lewat kata aja, tapi juga gerak. Sekarang aku masih suka Jepang, tapi aku juga melihat Indonesia punya pilihan yang gak pernah aku sadari sebelumnya. Aku pernah tenggelam dalam mimpi. Lagu, drama, fashion, semuanya dikatakan tapi ternyata budaya kita memiliki irama sendiri. Halus, dalam, dan luhur. Tarian, adat, semuanya punya cerita dan rasa. Sekarang, aku gak cuma kagum sama budaya kita. Aku juga bangga karena budaya kita itu indah banget. Honestly, aku dulu ngerasa budaya Indonesia tuh terlalu kuno, nggak sekeren budaya Barat yang aku lihat di film. Tapi trip ini totally change my view. Setiap tempat yang kita kunjungi punya jiwa. Budaya kita bukan cuma sekedar meninggalkan masa lalu, tapi bagian dari siapa kita sekarang. Now, I don't just respect it, I'm proud of it. Gue dulu mikir budaya itu cuma masa lalu, gak akan untuk hidup gue sama sekali. Tapi sekarang gue lihat sendiri, tiap tarian, tiap nada, tiap tradisi, itu semua bukan cuma buat dilihat, tapi buat dirasain. Itu bukan sekedar simbol, itu bekas langkah orang-orang sebelum kita. Dan sekarang gue sadar, gue bukan cuma numpang lewat di negeri ini, gue bagian dari ceritanya, dan cerita itu abadi. Dengan tekad yang baru, mereka siap melangkah, bukan untuk pergi, tapi untuk bertahan dan berbuat lebih. Mereka kini siap melestarikan budaya Indonesia, siap menjadi bagian dari perubahan.
tidak